Gitu. Kalau orang belajar ke depan, yakti bener nih kau bisa sakti nggak pada? Jadi api, bisa jadi apapun yang dikeinginkannya. Karena apapun bisa, karena energi ini sangat sakti. Ya, kalau Win bertemu dengan orang itu pasti merasa nyaman. Oke, nah itu. Kalau Win ketemu dengan orang yang sedang mengelarkan ajaran Kandopat Buto, apalagi ke bagian kiri, takut, tegang. Nah, itu dapat deh. Kadang-kadang merinding melihat orang seperti itu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Jumpa kembali Pak Kade. Ternyata banyak respon positif nih Pak Kade. Oh, terbukti dengan banyaknya yang orang yang nonton video-video dari Jack Bali yang narasumber ya Pak Kade. Dan komentar-komentar orang juga positif. Makanya sukses banget nih Pak Kade sudah mau berbagi, memberikan pencerahan kepada semeton Jack Bali. Meskipun ada yang komentar-komentar yang miring, ke wajar kepada ini. Ya, dalam hidup itu ada orang yang suka pada kita, ada orang yang tidak peduli pada kita, dan ada yang orang yang membenci kita. Ya, kalau orang sudah benci, betapapun benarnya kita, betapapun baiknya kita, dia tetap benci. Betul, betul. Kalau ada orang yang menyayangi, yang menyukai kita, sejelek apapun kita, dia tetap menyayangi kita. Ya. Kalau memang orangnya sudah tidak peduli, ya apapun yang kita katakan dia tidak peduli. Ya. Tetapi kita harus sadar bahwa orang yang membenci adalah guru-guru kita. Guru juga. Orang yang tidak peduli pada kita adalah guru-guru kita. Orang yang menyayangi kita adalah guru-guru. Karena guru ada di semua, sama dengan Tuhan. Tuhan ada di mana-mana, guru ada di mana-mana. Betul. Dan itulah ketika kita menyadari orang yang tidak suka pada kita adalah guru, disinilah kebijaksanaan kita. Iya, Nika. Jadi kita tidak bisa mengontrol orang akan komentar, tapi kan dan kita tidak boleh melarang mereka benci. Betul. Kita tidak boleh melarang mereka sayang pada kita. Ya, kita terima saja dengan baik. Betul. Nah, mungkin semeton Jack Bali kita akan membicarakan mengenai Kandopat, sesuai ada yang request kemarin di kolom komentar bahas catur sanak atau Kandopat gitu. Iya. Wah, setahu tiang ini ilmu berat nih. di masyarakat Bali ini kan kau bilang catur sanak, Kandopat, wah serem, identik dengan kesaktian. Wow, iya. Kesaktian. Tiang pun sendiri waktu nyepi pernah berpikir begini Pak, kan gelap nih kok, bintang kelihatan. Iya. Wah, yang raga ngidang mah kebar jangan kayak nyasar. Makanya kemarin dia ada orang jualan buku isi Kandopat tuh, pujak langsung dia yang beli Pak. Baru baca, adik ini ternyata gitu. Ternyata kadang kesaktian panggilan mengkebar gitu. Iya. Nah, bahkan banyak jenis-jenis Kandopat nih Pak. Apakah bisa disederhanakan nih kok ya kira-kira? Nah, mungkin Kandopat ini kan api sebenarnya Pak. Kalau Kande itu kan saudara. Ya. Pat itu ya 4. Saudara 4. Ya. Nah, kalau diseremkan ini memang serem. Kalau yang melihat tingkatannya aja Kandopat lari. Ya. Mendengar Kandopat itu, bayangan kita adalah makhluk yang besar, serem gitu. Ya, memang kalau kita lihat sejarahnya munculnya Kandopat ini kan ketika Bali ini belum masuk agama. Ya, sebelum Pukuturan datang. Kan ajaran yang sangat kuno berarti. Iya. Boleh dikatakan asli Bali. Asli Bali ya. Dan ini sebenarnya adalah ajaran Siwa. Oh, Siwa juga. Dewa Siwa langsung mengajarkan kepada Dewi Parwati sebagai Dewi Durga. Nah, beliaulah Dewi Durga inilah yang menurunkan ajaran
Kandepat ini, namanya Kandepat Pasukwetu. Pasukwetu. Ya, di Jawa beliau turunkan di aliran Dirah. Dirah. Ya. Kemudian di Bali diajarkan kepada para penganut Durga dan Bhairawa. Nah, sebelum Empu Kuturan datang ke Bali kan ada beberapa sekte ya. Nah, sekte inilah yang mengembangkan ajaran Kandepat ini. Gitu. Nah, Kandepat ini sebenarnya kalau tadi dikatakan serem karena ini ada dua sisi. Dua sisi. Ada sisi kesaktian, ada sisi kesidian. Kebijaksanaan gitu. Kesidian. Sakti itu adalah mereka yang menjalankan ilmu-ilmunya black magic. Ini orangnya jadi sakti. Ya. Melang dadong lordnya nak sakti. Kemudian mereka yang menjalani ajaran kanan itu akan menjadi balian sidi. Kanan nih kan apa Pak? Kanan. Kiri tengen. Ya. Gitu. Nah, tapi sebelum ke sana dulu, nah ajaran Bhairawa dan Durga inilah yang sempat menguasai Bali. Sehingga pada saat itu tuh terjadi istilahnya gerubug. Orang mati. Kalau di Celenarang itu kan seperti itu kan. Mati pagi, ditanam siang segar gelam mati ya. Ajaran di Celenarang itu kan. Nah, itu disebabkan oleh pengaruh dari ajaran Durga dan Bhairawa. Yang memang harus memberikan korban kepada Dewi Durga itu berupa manusia. Gitu. Nah, ini berlangsung lama, tergugahlah hati seorang yogi. Kemudian yogi ini memohon kepada Dewa Siwa agar dikeluarkan Kandepat Siwa. Ya, karena ada Kandepat Siwa, ada Kandepat Durga. Ya. Banyak sekali di Kandepat nih. Ya, banyak yang baca di buku kok Kandepat Rari, Kandepat Buto, itu beda lagi. Di Kandepat Siwa aja ada 55 Kandepat. Buset. Ya. Kemudian salah satunya Durga yang menguasai ilmu Pasukwetu itu. Nah, ini diturunkan di Dirah dan di Bali. Nah, di Bali ini karena ada gerubuk ini, Siwa menurunkan 18 Kandepat. Artinya 18 Kandepat ini masing-masing Kandepat ini diajarkan oleh seorang guru yang mendalami Kandepat. Sehingga 18 guru inilah yang punya teknik masing-masing yang saling berbeda tetapi tujuannya sama. Nah, inilah ketika kita mau belajar gini pasti orang-orang tua kita belajar gitu. Betul. Kan artinya kalau... Nah, disinilah apa yang Win tanyakan, melajah kebatinan pelihagulikan ini bisa yang sing stres, bisa buduh-buduhan. Karena dia aja baca buku yang sudah sederhana banget. Paling mana? Ini Kandepat nih kene orang nih hari-hari ini bin ke kene orang beda-beda kan? Karena gurunya beda-beda. Kentan ya. Nah, masing-masing orang punya versi kan? Versinya masing-masing. Nah, itu 18 dulu kan. Kemudian sekarang berapa tahun itu? Itu sekitar tahun 1300-an. Sampai sekarang ini berapa versi ada? Makanya disuruh hati-hati. Jangan sampai mengadukkan versi ini dengan versi ini. Sehingga bingung. Makanya Tiang sarankan bagi yang mendalami Kandepat, belajarlah pada satu orang guru. Sampai tuntas. Ini masalahnya orang belajar sekarang itu ya. Dia belajar di sini gak tuntas, ke sini gak tuntas, ke sini. Kalau Buddha sama dengan kita di Bali berapa ada universitas. Semester 1 kita coba di Warmadewa. Kemudian gak cocok di sana, coba di Unut. Ben Kondiksa. Bendan tamat. Justru bingung kan? Gitu maksudnya. Maka kalau belajar Kandepat, pilih satu guru dulu, dalami sampai ke akar-akarnya, sampai ke puncak-puncaknya kalau ilmu, baru pindah ke lain. Oke. Sama juga dengan menggali sumur. Di sini
meter itu, 6 sampai 8 meter itu ada air. Kalau kita menggali 4 meter kok nggak ada air, apa ini? Kita pindah ke tempat lain. Gali lagi 4 meter. Padahal di sini saja gali 4 meter kan ketemu air kan? Karena pindah-pindah lama kita nggak ketemu air. Belajar apapun harus seperti itu. Ya, hati-hati. Makanya hati-hati pasti begitu. Kalau orang belajar artinya, sekali lagi tekuni di satu guru, baru kita akan mendapatkan. Tapi kalau dia pikir Pak Dek, kalau kandepat ini penting nggak di zaman sekarang pelajari dan masih relevan kah? Karena yang baca di buku ini kan kita tidak boleh menebang pohon untuk misalnya dijadikan kursi gini, pengen janin rap gini kekengkeng caranya. Makanya kandepat modern nih kan sebenarnya sederhananya apa sih sebenarnya? Sangat penting sekali karena ajaran kandepat ini sangat universal. Dan ini adalah dasar-dasar dari semua agama yang ada. Coba, Win lahir pertama dari mana? Janin. Lahir pertama sebelum janin. Siapa yang melahirkan Win pertama? Ayah kita. Oh, ayah. Kita lahir dari ayah. Ketika ayah membuat gempa itu loh. Ya, ayah mengeluarkan kita. Berupa 120 sel sperma. Salah satunya kita itu. Kemudian masuk ketemu sel telurnya ibu. Di sana kita berproses. Dalam berproses inilah ada beberapa zat yang membantu kita. Ya, misalnya ada air ketuban yang melindungi kita. Ini semua bayi-bayi, semua manusia-manusia, semua binatang-binatang itu pasti punya air ketuban. Makanya universal ajaran ini. Pasti dia menggunakan darah sebagai bahan untuk berproses di dalam. Dia punya ari-ari untuk menyambungkan mencari makan keluar. Yang disiapkan juga oleh ibu. Kemudian setiap orang punya lendir atau lemak yang membaluti tubuhnya. Ini universal sekali. Nah, di kandepat ini, di ajaran kandepat ini, kita disarankan tidak boleh lupa kepada 4 elemen atau 4 materi yang membantu kita di dalam kandungan. Nah, tapi pentingnya nih dan esensi, tapi pentingnya kita harus mengingat nih kita di Bali kan, kita di Bali harus menghormati apa saja, siapa saja yang pernah membantu kita berproses, apakah sejak dalam kandungan, dalam hidup pun kita tidak boleh lupa kepada siapapun yang membantu. Ini adalah etika orang Bali. Nika dalam konsep kandepat rare kan, kandepat rare. Kemudian setelah lahir, dan yang lahir berproses lahir ini kan pertama apa? Air ketuban. Ada lendir-lendir yang keluar, ada darah-darah yang keluar. Kemudian baru si bayi bisa keluar. Ya, beberapa menitnya baru si ari-ari. Dan ari-ari ini terus terkoneksi sampai kita bisa bernapas, baru boleh dilepas. Dan ketika dilepas ini kan kita ari-ari kita di Bali kan ditanam biasanya kalau di sini di depan Bali Dajo itu. Bali Dajo. Kalau misalnya yang perempuan anaknya ditaruh di kiri, yang laki-laki di kanan. Itu kalau di sini di tiap-tiap orang kan punyaan. Nah, kemudian di sini zat-zat yang membantu kita ini melebur di alam semesta. Kembali lagi ke alam semesta dia. Nah, ada yang ajaran ini sebenarnya ajaran kangin kau kaja keluar. Ini artinya agar tidak kita bingung dalam hidup. Enak sing nawang kangin kau kaja keluar itu berat hidupnya. Makanya ada elemen yang dikatakan mau pergi ke timur, dikatakan sebagai Angopati, ada yang ke selatan sebagai Prajapati atau Merajapati, kemudian ada yang ke barat Banaspati, kemudian yang ke utara Banaspati Raja. Tetapi sesungguhnya itu adalah 5 elemen. Ada di sana unsur tanahnya. Di timur kan ada tanah kan? Kalau kita ke timur ada tanah nggak? Ada. Ada air nggak? Ada. Ada api, ada angin, ada akase. Ya, ke selatan juga seperti itu.
ke barat, ke utara juga ada Panca Maha Buddha. Makanya disebut Khanda Pat Buddha. Tuh, artinya yang kembali ke alam ini ke Khanda Pat Buddha namanya. Ya. Kemudian sudah umur kita lebih ngelih-ngelihan disebut Khanda Pat Manusa atau juga disebut Khanda Pat Sari. Khanda Pat Sari. Berupa manusia. Ke timur kan ada manusia. Ke selatan ada manusia, ke barat ada manusia, ke utara ada manusia. Untuk menghormati disebut ratu. Ada Ratu Ngurah, ada Ratu Wayan, ada Ratu Made, ada Ratu Nyoman. Karena kita merasa menunjukkan hormat, kita ratukan. Karena sempat membantu. Gitu. Nah, kemudian setelah di alam kematian, juga berganti nama. Yang disebut dengan Khanda Pat Atma itu Pat Dewa ya? Ya, Atma dulu. Oh, Atma dulu ya. Pitra ini Pitra. Ada Sang Suratmo, ada Sang Jogormanik di selatan, ada Sang Mahakala, ada Sang Dorokala. Itu juga saudara-saudara kita. Kemudian naik level menjadi dewa. Di timur Dewa Iswara, Dewa Brahma, Dewa Mahadewa, Dewa Wisnu. Gitu. Kemudian setelah terjadilah di tengah ada Siwa, Sadasiwa, Paramasiwa, Sunyasiwa. Ini konsep konsep Moksartem Jagaditaya Caiti Dharma berasal dari Tuhan kembali ke Tuhan. Kita kan dulu sebelum kita dilahirkan oleh ayah kan kosong kan? Iya. Itu satu. Ya, dari ayah sperma ditambah ibu 2. Ya. Itu proses itu yang terjadi. Itu. Nah, sekarang di zaman modern ini istilahnya apa itu ya? Onya nyamo. Ntar dulu pada sebelum ke modern nih, yang pada bilang itu Khanda Pat Siwa dan banyak lagi nih kaitannya dengan yang tadi nih kaitannya yang tadi begini, ada di bawah Khanda Pat Buddha mungkin ada sini gitu. Itu semua adalah energi kecerdasan semesta, energi yang sangat apa namanya, cerdas itu apa ya, bahasa Bali cerdas tuh doang. Tadi apa bisa asalkan tergantung permintaan. Karena ini adalah unsur-unsur Tuhan, unsur-unsur Tuhan yang berupa Panca Maha Buddha ini bisa menjadi apa saja sesuai permintaan. Maka di masa-masa kita bayi itu ya, kita minta tolong kepada catursana kita agar kita dijaga dari gangguan-gangguan apa saja. Ya, ada gangguan dari manusia sakti, buta, liak, jin, setan, itu bisa dibantu. Tergantung kita mau gunakan apa itu Khanda Pat itu. Nah, kembali ke tadi, ada yang kiwa, ada yang tengen. Di antara 18 Khanda Pat yang ada, itu 14 diantaranya itu masih ada ajaran kiwa dan tengen. Oh, yang tahu dulu Pak Dek, karena harus pelan-pelan banget lagi. Pelan-pelan. Rare, Buddha, manusia niki kaitannya dengan kiwa tengen tidak ada. Kalau niki tidak ada. Ada. Ini yang di Buddha ini loh. Mau dipositifkan, mau dinegatifkan. Ya. Ini yang 4 ini umum ini. Kemudian ada Khanda Pat yang diturunkan kepada 18 maharsi atau yogi. Nah, inilah 1 sampai 14 ini masih berbicara tentang kiri kanan. Artinya kesaktian, kesidian. Nah, ini masih bermain perang. Ne dadi kene, ne dadi kene. Yen ya dadi kene, ne dadi kene. Masih perang. Karena pada zaman itu memang masih perang. Tetapi di zaman sekarang kan jarang ada peperangan. Nah, kalau orang mendalami kiwa dan tengen, ya, ini secara otomatis yang akan terjadi adalah kesaktian dan kesidian. Tetapi ada sisi tengah.
Sisi tengah ini sisi bijaksana, wiweka, kebijaksanaan. Oke. Itu. Kalau orang belajar kiri dan kanan, dia akan menjadi sakti dan siddhi. Tetapi ini akan membawa dampak karena dia sakti, dia siddhi, akan memunculkan ego yang tinggi. Ya, sehingga yang namanya kebijaksanaan hilang dia. Oke. Tetapi kalau orang mendalami sisi tengah, bijaksana, ini jalan tengah, orang yang mencapai tingkat wijaksana di tengah, masalah kesaktian dan kesidian ini akan ngikut. Persis seperti Win nanam rumput, apakah ada padi yang tumbuh? Tidak. Tetapi ketika kita menanam padi, rumput-rumput banyak, yang oke. Gitu. Nah, maka untuk belajar kandepat ini harus kita punya target sakti, target siddhi atau wijaksana. Ya, jadi memang, dan sebaiknya harus ada guru kan pada ya. Harus ada guru. Makanya dia belajar pada dia aja buku baca. Bingung aja dia pada. Apa nih? Orang sakti yang kene-kene buat terus yang benawang engkean gitu. Iya. Nah, misalnya kalau kita udah tahu kandepat lari gini kandepat terus gimana kan? Iya. Nah, dari gimana kita bisa, kalau dengan tahu Niko, kita bisa seperti yang Pak Ade bilang itu, kita bisa sakti dan siddhi Niko. Ya. Kalau diterapkan maksudnya? Ya, kalau kita ingin sakti itu belajar pada guru-guru kandepat yang memang fokus kepada kesaktian. Oh gitu. Masih ada. Oh gitu. Kalau kita ingin menjadi siddhi, belajar pada guru kandepat yang menjadi siddhi. Jadi karena balian siddhi, bisa nyegeran kene, bisa, dan itu benar, itu ada sampai saat ini banyak sekali. Banyak juga guru-guru yang seperti itu. Tetapi kita harus tahu dulu mau kemana. Karena ada 3 jalan. Kalau mau belajar kandepat untuk kebijaksanaan, belajar pada guru-guru yang mengarahkan kita pada kebijaksanaan. Gitu. Berarti ini kaitan dengan kandepat dengan leak nih kok? Gimana Pak? Ya itu yang ke kiri itu. Yang ke kiri itu ajaran kandepat menurut Durga. Oke. Itu lebih. Dalam konsep modern nih, kandepat modern kalau bisa dibilangin apa gitu? Ya sebaiknya kita belajar kandepat yang di tengah-tengah ini. Ya, kita belajar proses kelahiran kita, ya seperti tadi kita harus menghormati air nyom yang dulu membantu kita, darah yang membantu, hari-hari yang membantu, kemudian lamas yang membantu kita. Sekarang kita pahami wujud-wujudnya sekarang apa. Oke. Saudara-saudara ya teman-teman kita ini. Iya. Terutama saudara yang nyata di rumah tangga kita, seperti pembahasan kita dulu. Kalau kita bisa rukun dengan kakak, adik kita di rumah, rezeki dari Klot Kangin datang. Iya. Kita menghormati ibu dan ayah, karena ibu dan ayah lah yang membuat kita. Ya, kita membuka pintu rezeki dari timur. Itu seperti ajaran ini dah Kangin kau kaja kelon. Iya. Semakin banyak kita bersahabat baik dengan lingkungan ke timur, binatang ke timur, ya, manusia ke timur, bahkan ada pitra juga di timur, ada resi juga di timur. Nanti kemana-mana kita gampang. Misalnya kita kan ini di tengah, di Ubud. Ke timur di Gianyar kita punya banyak teman. Pergi ke Gianyar jalan kaki tanpa uang pun kita bisa makan, kita bisa minum, bisa tidur di sana. Maka perbanyaklah saudara-saudara di timur. Perbanyaklah saudara-saudara di selatan. Misalnya di Denpasar kita punya banyak teman. Pupuk itu, maka kita akan gampang sekali. Kemana-mana kita tanpa uang pasti ada minimal kopi sama godoh lah. Ke barat, ke Tabanan, kita banyak punya teman di sana. Datang ke sana,
3 hari 4 hari kan misalnya punya 10 teman, dari hari ke hari kita pindah kan aman kan. Ya, itu maksudnya. Itu ke utara juga banyak teman, misalnya di Tegalalang ya datang ke UIN kan. Nasi bungkus pasti man. Nah, kalau berarti kandepat modern nih ke kandepat yang memang ada wujudnya di kekinian. Ada wujudnya di kekinian yang skala bisa wujud seperti itu. Tetapi beliau juga bisa berwujud niskala. Kayak yang berwujud niskala nih kenapa? Niskala misalnya, karena beliau super cerdas, kandepat ini super cerdas. Kalau anak-anak di masa Brahmacari itu boleh berhubungan dengan kandepat bertujuan untuk bagaimana biar kita misalnya saudara empatku dengan bahasa Indonesia, saudara empatku, aku mau belajar buku ini, tolong bantu agar pelajaran-pelajaran ini bisa ku serap dan bisa ku ingat terus. Dengan bahasa yang simpel itu. Ya. Apapun bisa. Saudara empatku, aku akan pergi di malam hari, tolong jaga aku agar aku tidak diganggu oleh roh-roh jahat. Biar aku bisa tenang berjalan kemana-mana tanpa gangguan. Terjadi. Karena yang namanya kandepat itu dia akan selalu menjaga kita siang dan malam selama matahari dan bulan masih bersinar. Apalagi kita selalu ingat. Misalnya kita minum kopi, makan godoh misalnya, kita persembahkan dulu, saudara empatku, ini ada godoh, ada kopi, silahkan nikmati dulu, nanti aku minta sisanya dari kalian. Oke. Sesederhana itu, dan beliau akan kerja. Sederhananya mereka berada di keliling kita gitu. Mereka selalu berada di kita. Ya, makanya ada istilah buta ya, manusia ya, dewa ya. Iya, dewa ya. Selalu mendampingi kita. Tinggal panggil keperluannya apa. Iya. Kalau misalnya kita sakit, saudara empatku, ya yang gampang lah, hari-hari, darah, nyom, lamas, tolong jaga aku. Tolong sembuhkan sakitku. Ya, setelah itu bisa kita tidur. Begitu bangun, sehat. Ya. Nah, kalau dalam kandepat buta, tapi gininya Pak Dek, wujud gininya. Kalau yang dulu, dalam Buana Agung dan Buana Alit, tiang pokoknya makanya diajak ruwet tim belajar niki sebenarnya. Nah, pada anak-anak kandepat buta itu berupa semangat. Maka yang kita butuhkan adalah semangat untuk belajar, ya, mengejar ilmu. Untuk kedepannya itu kita bangkitkan, karena buta itu kan masih masih rakus. Ya. Pokoknya ingin lebih. Yang perlu kita lebihkan sekarang adalah belajar. Selain belajar di sekolah, ikuti kursus-kursus. Ya, belajar menari, ada masyarakat pemuda-pemuda di Balai Banjar, ikuti. Ada belajar apapun, ada belajar pencak silat apapun, kuasai semua. Karena sifat kita kan masih semangat kan? Semangat. Dan ini kita pergunakan nanti di masa kita di Gerahasta. Dengan keahlian-keahlian itulah kita akan bisa mendapatkan apa yang kita butuhkan dalam hidup berkeluarga. Dalam berkeluarga kita juga memuja beliau sebagai kandepat itu sebagai ratu-ratu ini. Semua kita perlakukan sebagai Ratu Ngurah, Tangkab Langit, Ratu Made Jelawung, Ratu Nyoman Sakti Pengadangan, yang itu. Kita panggil beliau sebagai ratu, anggap beliau lebih hebat dari kita, maka kita minta tolong. Kapanpun pasti dibantu. Kalau kandepat manusia seperti yang Pak Dek bilang tadi, artinya orang-orang sekitar kan? Ya, berbaik dengan semua orang. Terus kandepat dewa? Sebelum ke kandepat dewa juga kita di Bali ini kita nyalanang yang disebut dengan bagaimana dengan buto itu kita ada tumpak kanda. Itu saudara-saudara kita juga kan. Mereka juga lahir dengan kandepatnya. Dengan semua tumbuh-tumbuhan, tumpak uduh itu ya, tumpak bubuh itu. Pokoknya tumpak apa lagi ada. Semua itu tujuannya adalah menunjukkan rasa hormat kepada saudara-saudara kita yang berwujud buta berupa kehidupan. Gitu.
Tadi apa pertanyaannya? Sebelum nikah, Tiang jadi terlintas begini. Kalau dalam buku yang dia baca kan, Kanepat, oh ini sawah, ini bagian dari Kanepat katanya. Betul. Benar kalau ya? Betul. Sawah, gunung, ya, Tegal, gitu. Ya. Makanya, wah bentan cebetuan begini mungkin kengken menerapkan Kanepat sawah betelah madap tadi kan. Ya itu kan juga itu ada oknum lagi. Oknum lagi kan. Dan di Bali ini kan masih ada sawah kan? Ya betul. Masih ada gunung kan? Artinya kenapa sawah nika disebut Kanepat juga bagian karena memberikan kehidupan. Tanpa sawah tidak ada beras. Tidak beras. Oke. Makanya ada ngusabon ini. Sampai semua sawah lenyap, maka kita makan apa kan kita nih? Ngusabon ini rasa hormat kita kepada saudara kita yang menjadi sawah. Oke. Ada juga mekelem ke gunung kan? Ada apa namanya itu Wana Kertih. Wana Kertih. Ya, betul. Ini rasa hormat kita saudara-saudara kita yang menjadi alas, menjadi gunung. Ya, ada juga Segara Kerti. Bagaimana saudara-saudara kita di lautan di sana ada binatang-binatang yang juga membantu kehidupan kita. Iya. Itu secara logikanya. Nggih. Makanya gimana cara menerapkan Kanepat di zaman yang serba modern seperti sekarang niki, dengan kita menjual Tegal gitu misalnya, membuat villa di sini juga serba salah. Makanya kalau dia yang baca nih, kengken cara nih menerapkan ini di zaman jani ini mana serba peleh kini sing tadi gitu tadi. Karena begini ya, kita juga tidak boleh menolak perubahan. Betul. Karena perubahan ini yang selalu terjadi. Ya. Tanpa perubahan kita tidak mungkin seperti ini. Ya, sekarang bagaimana kita bisa menerapkan secara kekinian. Makanya Kanepat modern nih harus sadar. Modern. Ya, kita menghormati saudara-saudara. Makanya leng dulu Raga Bajen kan bukan nyamu pat saja kan. Tuh nyamu dauh tukan. Orang-orang Jawa kan, nyamu dangin tukan, orang-orang Lombok. Nah, semuanya sederhana ya, berarti kalau yang simpulkan nih Kanepat nih sama dengan konsep menerapkan Rite Karana berarti Pak Dea. Betul. Kalau yang simpulkan betul. Cara Rite Karana berarti ya. Sebenarnya seperti itu. Masalahnya yang serem ini adalah perang. Oke. Perang di zamannya Nateng Dirah. Iya. Dan Empu Bradah itu loh. Iya. Kan di mana mencuri anunya itu loh, mencuri ilmu. Lontar kesaktiannya. Ya, karena dicuri langsung perang. Nah, di sini harus mengeluarkan kekuatan kesaktiannya. Ya. Itu kan memang perang. Tetapi sekarang zaman seperti ini dia berperang kan ya. Iya. Berarti bagi yang ingin menerapkan ajaran Kanepat terapkan Rite Karana bawa perangkat. Nah, bagi pemirsa Jeg Bali yang pingin belajar Kanepat kebijaksanaan, bisa dimoksa. Bisa dimoksa. Karena di sini kita selain membahas Kanepat Rare, Kanepat Pute, Kanepat Sari. Nah, di sini kita mengambil dari 18 Kanepat yang ada di Bali itu, kita ambil kande yang ke-15. Di sini Kanepat Dewa. Kemudian ada Kanepat Kamoksan dan Kanepat Tanpa Sastra. Itu yang kita dalami di sini. Dan Kanepat Tanpa Sastra juga. Ya, itu tingkat level terakhir. Oke. Ya, Tanpa Sastra itu artinya kita sudah belajar bukan belajar pada buku, bukan belajar pada lontar, bukan belajar pada guru lagi, tetapi kita belajar pada sastra yang sesungguhnya ada di dalam diri kita. Oke. Kalau orang belajar Kanepat yakti bener nih kok bisa sakti nggak pada? Ini pertanyaan orang-orang gini aja pada netizen. Kembali ke tadi, kalau kita belajar tentang kesaktian, kita memang bisa sakti sekali di ujung kesaktian. Maksudnya sakti ini pengertian apakah bisa makabar, bisa jadi kalau di api, zaman dulu, bisa bisa jadi api, bisa jadi apapun.
yang dikeinginkannya. Karena apapun bisa, karena energi ini sangat sakti. Dijadikan apapun dia jadi. Gitu. Kalau mau menjadi balian yang betul-betul sidi, bisa. Asalkan tekun ini. Ini ketekunan. Gitu. Dan memang pantangannya banyak juga kan Pak Dai. Tiang tidak mendalami antara kesaktian dan kesidian. Yang tiang dalami adalah bagaimana menjadi orang bijaksana. Gitu. Tapi pada tahu sastranya semua kan ya? Ya pernah lah. Pernah belajar, pernah mencoba. Oh gini hasilnya. Oh janganlah. Kayaknya bukan ini yang saya cari. Makanya tiang bingung kalau orang ada bicara bahas lea, kandepat, gitu. Tujuan orang untuk bisa belajar dan napi sebenarnya kan Om. Sebenarnya tujuan belajar kandepat itu ya kembali ke sang-sangkan paraning dumadi. Tetapi ya karena banyaknya kandepat ini, coba anggap 14 kandepat ya. Kandepat pertama namanya kandepat Madukamo. Oh, yang pertama bukan Rare, Pak. Kandepat Madukamo dulu, persenggamaan ini. Oh, dari persenggamaan. Kalau ini kita dalami, ya bilanglah kita membutuhkan waktu 5 tahun baru tamat. Kemudian ke Rare, lagi 5 tahun. Satu kandepat aja 5 tahun, Pak. Kalau mendalami. Kalau berarti 5 tahun kan sudah 10 tahun. Kita belajar umur 30 tahun. Kan sudah 40 tahun. Belajar lagi kandepat buto lagi 5 tahun, 15 tahun. Kan sudah 45 tahun, 45 tahun. Belajar lagi kandepat sari lagi 5 tahun. Kan 60 tahun. Belajar 6 saja kita sudah mati. Kapan bisa mencapai moksa? Kenapa sampai 5 tahunan kita perlu belajar napi yang harus didalamin kepada kalau banyak, ada puasa, ada tapa. Kenten. Prakteknya maksudnya ya? Prakteknya maksudnya. Iya, prakteknya. Kalau teori ini kan bisa kita sekedar tahu kandepat Rare itu begini. Kalau orang belajar itu belajar yang serius itu mendalami. Coba orang belajar di kampus lah misalnya. Untuk menjadi profesor itu detailnya ya. Harus semua. Makanya tiang baca umum nih aja pusing. Napi nih masa belajar kene kan kita. Makanya tiang ambil yang sederhana saja ya, sederhana ya. Kandepat Rare kita ya alami lah. Kemudian kandepat buto, kandepat sari ya. Kemudian yang keempat ini langsung diambil yang ke-15 itu kandepat dewa. Gitu. Kandepat dewa ini, nah disinilah kita mengenal bahwa buta ya manusia. Ketika kita belajar tentang kandepat buta ya kita buta. Sifat-sifat berani kita dimunculkan, merasa gede, merasa besar, kuat. Itu emosi kan? Tetapi itu tidak cukup. Untuk ketika kita digerasa itu tidak butuh lagi, tidak butuh kekerasan. Untuk berjualan misalnya berdagang di pekan dagang keras gitu kan, mulai makanya kita sifat-sifat kemanusiaan kita saling menolong, kita saling menghormati, kita munculkan itu. Nah, setelah kita bisa memenuhi kebutuhan hidup keluarga, misalnya anak sudah tamat sekolah, ya upacara pancoyatnya sudah kita lakukan, baru kita ke level kandepat dewa. Bagaimana di usia pensiun ini kita mulai mendalami hal-hal yang bersifat mulia yang dimiliki oleh dewa-dewi. Kita munculkan kandepat dewa yang ada di dalam diri kita kan? Ya, ada dewa Iswara yang di jantung kita, ada dewa Brahma ada di hati kita, dewa Mahadewa ada di ginjal kita, dewa Wisnu ada di empedu. Itu yang kita munculkan. Sehingga sifat-sifat mulia, kita berpikir bijak, berkata bijak, berperilaku bijak. Gitu. Nah, kemudian di Wanaprastha ini sudah saatnya kita belajar tentang kandepat kamoksan. Dilanjutkan dengan kandepat tanpa sastra. Gitu. Ini teknik kalau kita ingin menjadi orang bijaksana. Iya. Gitu. Berarti
dan luas sekali berarti gini. Jadi dapat kita 3 kelompok kan, Win? 3 kelompok kan? Iya. Kelompok sakti yang bisa gitu loh. Yang memang dibicarakan orang, kuat, bisa serem-serem lah. Iya, iya. Kemudian kelompok sidi, para penyembuh aliran kanan. Ya. Kemudian aliran kebijaksanaan. Ada tiga. Karena saking cerdasnya Kandepat itu bisa menjadi 3. Kan memang ada 3. Iya. Ada yang jahat, ada yang baik, ada yang bijaksana. Makanya ada kemenangan Dharma melawan adharma. Ya. Yang ilmunya magic itu dia adharma, yang para penyembuh ini dharma. Nah, dia sempat mendengar kalau orang bisa tahu hari lahir otonan kita itu kita bisa bahaya nih gitu. Ada benar kan Pak? Ya, itu bisa dipergunakan oleh mereka yang menjalankan ajaran-ajaran Kandepat Rari ini ya? Yang ugeg gitu. Ugeg. Ya. Dari tanggal lahir dipermainkan lah, dicari gini. Tetapi ketika kita tetap dalam keadaan memuja Tuhan, memuja juga Kandepat kita, aman-aman saja. Aman saja pasti. Karena kita pasti dilindungi oleh Kandepat. Kecuali kalau kita lupa, tidak pernah gini. Maka siapapun di Bali, karena ini ajaran asli Bali, tetap ingat kepada saudara 4 kita. Ketika kita minum, suguhkan beliau dulu. Bahkan ketika kita tidur agar aman, suruh beliau menjaga kita. Aman dah. Bepergian kemana-mana, misalnya melewati gunung, melewati alas, melewati jurang, juga minta bantuan. Gitu. Dengan cara yang sederhana, saudara 4ku, jagalah aku biar aku sampai di tempat tujuan dengan selamat gitu. Karena tiang kalau nak tua-tua kan misalnya habis kecelakaan orang Bali gitu, mau lapin di tempat kecelakaannya. Ada hubungannya nih kan dengan? Ada, karena kan raga kesiap tuh kadang-kadang kan jiwa raga lepas kan. Maka dipanggil lagi. Dipanggil ngulap, artinya sini gitu. Jangan lama di sini, pasti nerang-nerung lah. Nika bahkan kalau kita tinggal opname misalnya di rumah sakit terlalu lama dan juga seperti itu diulapan, dikembalikan kan ya. Nah, kadang-kadang kan kalau orang awam nikah menganggap nikah lucu pada. Kene raga baju kene tidak salah karena mereka tidak tahu. Masa dia pun dulu waktu kecil kan kadang nih gitu. Ule nih nang udiang meme gitu. Maknanya nih kan mengembalikan gini modelnya pada ya. Karena kita ini kan ada 2 unsur, skala dan skala tubuh kita ini secara skala, tetapi roh kita, jiwa kita kan di skala kan. Tanpa adanya roh di sini kita lemah yang hidup ya kena tapi puyung gitu. Begitu dimasuki kita itu sadar lah. Sadar. Wayah niki berarti kadang tiang sesederhana yang tiang baca di buku nih kan nah terus tiang benawang nih kengken nih hadir guna orang Kandepat nih kene gitu. Makanya ternyata ada 18 yang adanya. Kalau yang belariran Tengen. Kalau Kiwo itu satu saja, tetapi dikembangkan oleh. Kalau Kiwo itu satu saja. Ya, Pasukwetu namanya, dikembangkan oleh para penganut Bhairawa dan Durga di Bali. Berarti karena ini sakti sekali. Untuk mengimbangi inilah diturunkan 18 Kandepat. Untuk mengimbangi. Sebenarnya ini kan permainan Siwa Parwati aja, antara Siwa dan Parwati saling menunjukkan kehebatannya, sehingga kita ini memang wajib untuk memuja beliau. Karena ini kan keduanya jalan menuju Tuhan kan. Mereka yang memuja Durga
dia akan sampai pada alam Siwa juga. Mereka yang memuja Siwa akan sampai juga di alam yang sana, karena rumah beliau satu. Oke. Nah, intinya kalau lebih gampang ya, biar tidak, kalau ajaran Kandepat terasa sulit, kan itu, pujalah Siwa. Karena pemuja Siwa tidak akan diganggu oleh pemuja Durga. Oh, genten. Oke. Begitu juga kalau pemuja Durga tidak diganggu oleh pemuja Siwa. Karena satu meme, satu bapak. Siwa Parwati itu kan ibu ayah alam semesta. Oke, siap. Ajaran Kandepat Durga berasal dari Siwa. 18 ajaran Kandepat berasal dari Siwa. Semuanya akan kembali ke Siwa gitu. Nah, mungkin bisa lebih detail tentang Kandepat Dewa niki bagaimana Pak Dek? Ya, oke. Sebelum ke Kandepat Dewa, ya tadi sudah dijelaskan tentang Kandepat manusia. Berbaiklah kepada semua orang yang ada di timur, semua orang yang ada di selatan, semua orang yang ada di barat, semua ada yang di utara, dan semua yang ada di pekarangan kita. Hidup kita akan baik-baik saja. Ketika kita bisa menciptakan keharmonisan dengan semua orang yang ada di keliling kita, ini secara tidak sadar kita sudah masuk di Kandepat Dewa, Rin. Kandepat Dewa. Oke. Karena hanya orang baik yang naik levelnya menjadi dewa. Ya. Orang yang sudah memancarkan sifat-sifat dewa yang ada di dalam dirinya, dia ini sudah mewakili dewa. Sebab manusia ini adalah wujud Tuhan yang paling sempurna. Oke. Ya. Yang dikatakan Dewoyo itu adalah kita menyadari bahwa jantung kita ini adalah linggih dari Dewa Iswara dan Dewi Uma. Paru-paru kita ini adalah linggih dari Dewa Maheswara dan Dewi Sri. Hati kita adalah linggih dari Dewa Brahma dan Saraswati. Kemudian pencernaan kita adalah linggih dari Dewa Rudra dan Dewi Santani. Ginjal kita adalah linggih dari Dewa Mahadewa dan Dewi Sanci. Limpa kita adalah linggih dari Dewa Sangkara Rodri. Empedu kita adalah linggih dari Wisnu Laksmi. Kemudian kerongkongan kita linggih dari Dewa Sambu dan Dewi Mahadewi. Seluruh sel kita adalah linggih dari Dewa Siwa dan Dewi Parwati. Berarti di dalam tubuh kita ini ada 9 dewa dan 9 dewi. Ini yang disebut dengan Dewa di Deweke. Kalau kita sudah sadar ini, kita sedang menerapkan Kandepat Dewa gitu. Oke. Sederhananya begini ya. Maka orang-orang yang mendalami Kandepat Dewa itu sifat-sifat mulia yang dia punjurkan. Ya. Misalnya dia itu selalu bergembira. Ya. Hidupnya itu penuh kasih, suka menolong, dan bijaksana. Ya. Kalau Win bertemu dengan orang itu pasti merasa nyaman. Oke. Nah itu. Kalau Win ketemu dengan orang yang sedang mengelarkan ajaran Kandepat Buddha, apalagi ke bagian kiri, takut, tegang. Nah, itu dapat deh. Kadang-kadang merinding melihat orang seperti itu. Apa yang menyebabkan? Kadang-kadang dia dengan ini ya dicek lewongnya mana sana gitu. Ada nih cek caranya. Nah, ini level apa dia? Aura, mungkin ada vibrasi ya. Tuh. Setiap orang itu punya vibrasi. Namanya saja pasuk wetuin. Apa yang dimasukkan, itu yang diwetukan. Pasuk, masuk, wetu. Kalau kita memasukkan para buta, yang keluar apa? Para buta. Oke. Kalau kita memasukkan para dewa, dewa yang keluar. Oke. Nah, kalau orang sudah ada di level Dewa di Deweke, nah, di sini dia bisa belajar tentang Kandepat Kemoksan. Kandepat Kemoksan ada lagi? Ya. Bagaimana kita menyadari bahwa diri kita ini ada 9 dewa dan 9 dewi, ya, di dalam diri kita. Kemudian di luar diri kita juga ada 9 dewa dan 9 dewi. Kita berada di lindungan dewa-dewi yang besar. Dan di dalam diri kita ada dewa-dewi yang kecil. Nah, ketika kita bisa menyatukan ini,
Artinya menyatukan bukannya menyatukan tubuh kita dengan Tuhan, tidak. Karena tubuh Tuhan terlalu besar, tubuh kita terlalu kecil. Kesadaran kita yang kita satukan. Kesadaran apa? Bercahaya, bahagia, penuh kasih, pemberi, bijaksana. Ini yang kita wujudkan. Gitu. Kengken sifat-sifat dewa di alam semesta, itu kita munculkan sifat-sifat dewa di buah no alit ini. Ini namanya menyatukan kesadaran. Gitu. Nah, orang yang kesadarannya sudah menyatu, disinilah pengetahuan-pengetahuan itu akan muncul dengan sendirinya dari dalam diri. Dalam diri ya. Ini yang disebut dengan kandepat tanpa sastra. Oke. Makanya kalau sudah sampai di sini tidak perlu guru lagi, karena dia sudah ketemu dengan guru sejati yang ada di dalam dirinya. Siap Pak Dek, semua nih informasinya pada. Meskipun sebenarnya tiang belum plong, tapi memang tidak bisa dalam 1 jam nggak bisa. Nggak bisa. Makanya tiang tanya tadi Pak Dek kan bisa bahas. Kalau Win ingin mendalami ya sini ikut. Makanya Pak Dek bilang 1 ke depan aja 5 tahun, buset. 5 tahun. Oke, bagi teman-teman yang mungkin ingin mendalami ilmu kandepat, mungkin salah satunya bisa di Moksa nih. Kandepat kebijaksanaan. Lain-lain. Punya naga Pak Det yang dot mengkebar kadang-kadang. Oke, semua pada kita akan mungkin ada lagi pada yang ingin pada jelaskan soal kandepat. Intinya pelajar kandepat apapun itu intinya kita akan mati. Oke, meskipun tingkat paling tinggi pun mati juga pada. Tuh udah dong anu sakten mati masih. Tuh ka anu udah di balian sidi mati masih. Iya. Dan tiang juga yang belajar bijaksana mati masih kau. Hidup yang sederhana, paling sederhana untuk kandepat inilah. Berbaiklah dengan semua orang, semua makhluk yang ada di timur, yang ada di selatan, yang ada di barat, yang ada di utara. Siap. Kalau kita sudah baik, hidup kita gampang saja. Siap, betul Pak. Nah, termasuk kemarin kan ada yang memboya juga, wah Lijaya tekan nih semua gaya gitu. Ini mungkin bagi teman-teman itu belum nonton gitu. Ada yang nama apa? Sukses semua Pak Dek. Kita akan berjumpa lagi minggu depan dengan topik yang mungkin tetap di masyarakat lah memang diperlukan kan. Sukses semua Pak Dek. Om Santi.